Shalom semua, welcome back to Iktus Digital Service. Nah, pada minggu ini kita masih di tema besar kita, yaitu tracking. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu tracking, teman-teman bisa lihat nih, bisa cek di video kita sebelumnya. Sharing hari ini berjudul New Me Better Me, yang akan dibawakan oleh teman kita yaitu Hari Witarsa. Sebelum kita mulai, aku mau ingetin nih kalau kita punya konten-konten lain di Iktus Community, yaitu renungan Iktus Daily Devotion dan juga Iktus Webinar yang diadakan setiap bulannya. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek deskripsi di bawah atau bisa juga cek di Instagram kami di iktus.community. Jangan lupa di follow ya. Sekali lagi aku ucapkan welcome to Iktus Digital Service. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yuk mari sama teman-teman kita yang sembah Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Dan layak dipuji yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Yuk sama-sama kita ulang lagu ini dari awal. Bagi anak domba mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang dipuji. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sama-sama sekali lagi katakan, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta
selamanya, atas semuanya di bumi. Katakan lebih lembut lagi. Sebab hanya Engkau saja Tuhan yang layak kami sayang, layak kami sembah, kami puji. Ya Tuhan ya, dan yang akan memerintah selamanya, atas semuanya di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya, atas semuanya di bumi, atas semuanya, atas semuanya di bumi, atas semuanya, atas semuanya di bumi. Oh, kami sembah Kau. Sebab Engkaulah yang punya segalanya, yang bertata di atas segalanya. Sebab hanya Engkaulah ku rindukan. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu saat ini, Tuhan. Katakan lebih lembut lagi. Kami rindu Engkau hadir di sini, Tuhan, melawat setiap kami, Tuhan. Ku rindukan Kau, Tuhan. Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kau hadir di sini saat ini.
saat ini, Tuhan. Shalom teman-teman, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas hari ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau menyertai kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami mohon agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh kebenaran firman-Mu. Kami mohon, layakkan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu datang kepadamu. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, mari kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Mari kita baca. Saya akan baca dari sini. Judul perikopnya adalah manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran. Baik teman-teman, kita sudah membaca surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus untuk mengingatkan mereka tentang kehidupan yang baru atau menjadi manusia yang baru. Karena mereka sebelum itu hidup dalam kecemaran ya. Hawa nafsu mereka, pikiran yang sia-sia, pikiran yang gelap. Paulus mengingatkan mereka karena mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya, mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Begitu. Konsekuensi kita sebagai orang percaya kepada Kristus, kita harus hidup sama seperti apa yang Kristus ajarkan. Bagaimana Kristus hidup, begitulah kehidupan kita. Ya. Jadi tidak mungkin seseorang percaya kepada Kristus, tetapi dia tidak melakukan apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus teladankan, dia tidak mau ikuti. Saudara, jangan begitu. Ya memang sulit untuk hidup menjadi sama seperti Kristus. Tetapi memang langkah awal untuk kita bisa menjadi sama seperti Kristus, kita harus meninggalkan kehidupan lama kita. Ya kita belajar dari jemaat di Efesus yang disampaikan surat yang ditulis oleh Paulus ya, diingatkan kembali, kamu jangan hidup oleh hidup yang sia-sia seperti itu, tetapi berubahlah kamu dari manusia lama, kamu menjadi manusia yang baru. Ya. Nah, dalam segala apapun yang kamu lakukan dalam kehidupan lamamu, kamu hidup dalam dosa, entah itu hawa nafsu, percabulan, keserakahan, kejahatan terhadap orang lain, terhadap sesama, kamu menyakiti hati mereka, atau sikap hidupmu yang jahat. Kalau kamu orang Kristen, kalau kamu pengikut Kristus, bertobat, kamu segera berubah dari kehidupan kamu. Karena identitas dari orang Kristen, identitas dari kamu sebagai orang Kristen yang adalah pengikut Kristus, adalah identitas yang sama seperti Kristus. Bukan kamu identitas kamu sebagai orang Kristen, tetapi kehidupan kamu tidak mengamarkan
kehidupan yang sama seperti Kristus, ya kamu hanya, mungkin bisa dibilang kamu hanya Kristen KTP. Ya, kamu hanya Kristen KTP, atau sebenarnya bukan Kristen, cuman di dalam KTP aja ditulis Kristen begitu. Ya. Nah, bagaimana agar kita bisa meninggalkan kehidupan lama kita yang masih hidup dalam dosa untuk menjadi hidup yang baru yang sama seperti Kristus, yang Kristus inginkan? Yang pertama, kamu harus bertobat, ya. Kamu harus melakukan pertobatan. Karena dalam pertobatan itu berarti kamu berkomitmen untuk kamu tidak lagi hidup dalam kehidupan yang lama. Dan kamu mau hidup yang baru. Tanpa komitmen untuk bertobat kamu nggak bisa. Ya walaupun memang bertobat bukan berarti kamu harus hanya sekedar lahir baru. Kamu dibaptis ya, keluar dari air kamu menjadi baru. Bukan begitu, bukan hanya begitu ya. Karena saya pengalaman, saya pernah dibaptis. Waktu itu karena saya ditakut-takutin oleh seseorang bahwa kalau tidak dibaptis katanya kamu masuk neraka. Oke, saya bilang, ayo saya mau baptis cepat. Ya, saya baptis langsung. Setelah saya baptis, saya hidupnya lebih parah dari sebelum saya baptis. Saya masih suka bergaul dalam hal-hal yang jahat bersama teman-teman saya ya. Mulut saya sering mengeluarkan kata-kata kotor, maki-maki. Saya masih suka marah-marah pada orang tua saya. Saya belum bisa mengasihi orang lain. Tetapi ketika saya belajar kebenaran firman Tuhan, saya mulai mengerti ternyata hidup baru ya, untuk bertobat itu tidak gampang ya. Tidak gampang. Dan itu pertobatan itu bukan hanya sekali, tetapi pertobatan ternyata setiap hari ya. Dalam kehidupan kita setiap hari kita bertobat. Karena manusia itu rapuh, masih jatuh bangun dalam dosa. Mungkin 5 menit sebelum kamu mendengarkan khotbah ini kamu jatuh dalam dosa, kamu melakukan kesalahan, mungkin kesalahan dosa kecil. Atau setelah kamu mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kamu jatuh dalam dosa. Nah, berarti itu tandanya rapuh ya. Manusia itu rapuh. Kamu sebagai manusia rapuh, masih jatuh bangun dalam dosa. Tetapi kalau kamu memiliki niat untuk kamu mau berubah, kamu mau menjadi manusia yang baru, kamu pasti bisa. Karena Kristus menyertai kamu, Roh Kudusnya bersama-sama dengan kamu yang akan menuntun kamu dalam segala kebenaran. Dan pelan-pelan kamu akan berprogres. Ada proses dalam hidup kamu dan progres kamu akan semakin hari semakin dibentuk untuk jadi sama seperti Kristus. Jadi yang pertama adalah pertobatan, kamu jangan lupa. Ya, sekarang kita buka Roma 12 ayat 2. Saya akan baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Di sini Paulus bilang, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maksudnya apa pembaharuan budi? Berarti ada perubahan pola pikir, ya. Perubahan pola pikir. Inilah yang dimaksud dengan pertobatan itu. Perubahan pola pikir. Setiap hari pikiran kita diperbaharui. Dengan cara apa agar pikiran kita dibaharui? Dengan kamu belajar kebenaran firman Tuhan. Seperti ini, kamu dengar khotbah, kamu baca Alkitab, kamu memiliki jam doa dengan Tuhan. Nah, itu akan membentuk ya pola pikir kamu. Dari pola pikir yang mungkin jahat ya, masih ada error-error dalam mindset kamu ini. Tapi kalau kamu mengisi itu dengan firman Tuhan, maka kamu akan mengalami perubahan pikiran ke arah yang sama seperti Kristus. Karena dalam Filipi juga Paulus mengatakan kamu harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus.
Nah, kalau kamu memiliki pikiran dan perasaan Kristus, kamu connect dengannya. Apa yang dia mau, kamu tahu. Apa yang dia kehendaki, kamu tahu. Begitu. Jadi, ayo kita mengisi kehidupan kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Agar kita mengalami perubahan pola pikir. Inilah yang dimaksud pertobatan setiap hari. Setiap hari pola pikir kita dibentuk. Lama-kelamaan kita tahu, kita pasti tahu bahwa kita sedang melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita sedang melakukan kehendak Tuhan, dan dari perubahan pola pikir ini sebenarnya kehidupan kita dari yang lama akan terus diperbaharui menjadi baru dan menjadi baru. Ya. Jadi yang pertama adalah pertobatan. Yang kedua adalah pola pikir. Yang ketiga adalah hasil dari pertobatan dan perubahan pola pikir adalah kamu mencapai kehidupan baru kamu. Kamu mencapai manusia baru kamu. Ya. Jadi kamu harus melalui hal itu. Ya. Kamu harus bertobat. Dalam pertobatan ada perubahan pola pikir. Ya, saya mau kasih kamu tawaran ya, tawaran yang agak unik. Tawaran itu seperti ini. Kamu tahu nggak bahwa di masa sekarang ya, untuk menemukan orang baik saja itu susah, ya, susah. Udah jarang menemukan orang baik loh, orang baik. Karena kebanyakan orang-orang yang kita temukan ya jahat. Oke, mungkin terlihat baik tetapi dalamnya jahat. Atau untuk mempercayai orang, memberikan trust kepada orang saja sudah susah. Nah, tawaran itu adalah apa? Kamu menjadi orang baik. Bagaimana kamu bisa mengasihi sesama kamu? Kamu peduli terhadap orang lain. Ya, kamu juga peduli terhadap diri kamu. Kamu bertanggung jawab atas hidup kamu. Kamu berusaha untuk hidup benar. Nah, itu kamu menjadi orang yang jarang ditemukan gitu. Nah, tetapi kalau kamu menjadi orang seperti itu, kamu hidup dengan teman kamu di luar sana atau orang lain, mereka akan sangat senang. Mereka akan terberkati dengan kehadiran kamu. Karena mereka, wah, ini orang, saya percaya sama dia. Orang atau teman kamu itu memberikan kepercayaan kepada kamu dan dia mau menjadi teman kamu, dia mau dekat sama kamu, mau terus-terus bersama dengan kamu. Karena dia tahu kamu orangnya baik. Karena untuk mencari orang baik saja susah. Tetapi kan kita orang Kristen dituntut untuk menjadi sama seperti Kristus. Nah, mulai dari itu, mulai dari baik dulu, pelan-pelan kamu akan menjadi sama seperti Kristus. Akan diperbaharui dan lama-kelamaan kamu akan mencapai kehidupan kamu yang sama seperti Kristus dalam tingkatan kamu ya, masing-masing. Kita semua berbeda. Tingkatan saya menjadi sama seperti Kristus berbeda, kamu juga berbeda. Galatia 2 ayat 20, Paulus pernah bilang, "Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Teman-teman tahu kan kehidupan Rasul Paulus dulu seperti apa ya? Dia suka membantai orang-orang Kristen, ya, membunuh orang-orang Kristen. Kehidupan yang lamanya bisa dibilang suram. Tetapi dia memilih untuk hidup baru. Yaitu hidup barunya adalah menjadi sama seperti Kristus. Jadi apakah kita bisa menjadi sama seperti Kristus? Bisa untuk memiliki hidup yang baru? Bisa. Karya keselamatan Kristus di atas kayu salib dia berikan kepada teman-teman dan saya, itu ada Roh Kudus ya. Ada Injil, ada penggarapan dalam setiap peristiwa, dalam setiap keadaan. Di situ kamu dibentuk, diperbaharui. Jadi Injil akan menuntun kamu bagaimana kamu hidup seperti apa yang Yesus ingini.
Kan dalam Injil tercatat kisah-kisah kehidupan Yesus, kisah para rasul yang mencatat tentang ajaran-ajaran Kristus. Di situ kamu belajar dalam Alkitab ya. Kalau Injil memang fokus untuk menceritakan tentang kehidupan Kristus ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di situ kamu belajar apa yang Yesus ajarkan, kamu mengikuti apa yang Dia teladankan, dan lakukan itu. Jangan hanya sekedar disimpan dalam pikiran menjadi teori, tapi lakukan itu dalam tindakan kamu. Injil, Roh Kudus, ya, yang akan menuntun kamu ke dalam segala kebenaran, yang akan membantu kamu merubah pola pikir kamu, yang akan selalu mengingatkan kamu ketika kamu menghadapi pencobaan atau menghadapi dosa, mengingatkan kamu untuk jangan melakukan dosa, agar kamu apa? Semakin hari dibentuk, diperbaharui, lama-lama kamu menjadi manusia yang baru. Karena manusia itu adalah manusia yang berprogres, ya. Ada progresivitas dalam kehidupan manusia. Bukan hanya dalam secara jasmani ya, tetapi dalam kerohanian juga kita butuh progres. Nah itu Roh Kudus akan membantu progres itu agar kamu mencapai kehidupan yang baru itu, menjadi manusia yang baru. Jadi Injil, Roh Kudus, ya. Dan yang ketiga ya pengharapan Allah dalam setiap keadaan kamu, dalam kehidupan kamu. Nah itu akan membentuk kamu menjadi baru, ya. Memang progres itu akan merubah kita menjadi baik. Ada tingkatan baik. Tetapi dalam baik ini kan menjadi lebih baik. Jadi untuk tema hari ini yaitu Know Me Better Me. Ya, kamu akan menjadi baru, saya lebih baik. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan. Saya percaya teman-teman bisa menjadi baru dan menjadi lebih baik. Begitupun juga saya. Mari kita berjuang bersama-sama sampai titik perjuangan kita yang terakhir, yaitu menjadi sama seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kebenaran firman-Mu bisa merubah kehidupan kami, saya dan teman-teman yang mendengarkan. Memang sulit, tapi kami rindu untuk hidup kami terus diperbaharui. Kami rindu untuk meninggalkan kehidupan lama kami menjadi kehidupan yang baru, agar kami bisa mencapai kehidupan yang sama seperti Putra Tunggal-Mu, Kristus Yesus. Kami mohon Roh Kudus menjaga kami, jauhkan kami atas kejatuhan dalam dosa. Kami mau berusaha hidup kudus, hidup suci di dunia sekarang ya, yang semakin jahat. Kami mau menjadi orang baik, di mana kehadiran kami dalam kehidupan orang lain, mereka merasa diberkati dan mereka senang atas kehadiran kami. Itu karena apa yang Engkau ajarkan kami lakukan dan apa yang Engkau teladankan kami hidupi. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
benar-benar sangat kalian.